Ini kompos yang dulu, yang berapa minggu yang lalu itu ya, yang di dalam kantong kresek. Sekarang saya akan membukanya, sahabat. Di sini jenengan bisa lihat. Nah, ini sudah jadi. Teksturnya seperti ini, sahabat. Ini sudah bisa dipakai ya. Tapi jangan langsung dipakai ini, sahabat. Kita harus diamkan di tempat yang teduh. Kita angin-anginkan sampai kadar airnya dia berkurang. Ini kadar airnya terlalu banyak ya. Ini sudah jadi maksudnya, tapi kita angin-anginkan sampai kadar airnya berkurang. Teksturnya seperti ini, sahabat rekening bisa lihat sendiri. Nah, ini kadar airnya masih ada toh. Nanti dia cuma lembab dan dingin. Tapi ini sudah dingin, tapi ketika kita angin-anginkan di tempat teduh, ini nanti akan dingin, sahabat. Lalu kita gunakan di tempat media tanam atau campuran atau pupuk dasar atau pupuk tabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat organik. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sahabat, di sini saya akan memberikan kunci dari pembuatan kompos ya. Jadi jenengan nanti mau bikin di dalam kresek ataupun di karung ataupun di tanah ataupun di mana saja. Dan di sini saya akan berikan kuncinya supaya nanti kompos ini tepat jadinya itu gimana sih, begitu ya. Dan ini sudah saya siapkan 3 planter bag di sini, dimana saya sudah bikin yang berapa minggu yang lalu saya bikin di dalam planter bag. Nah, ini kompos semuanya, kompos tanpa ada tanah. Dan untuk yang ini, sahabat ya, ini yang pertama, ini sudah sekitaran 80% ini sudah jadi. Dia agak menyusut. Dan ini kemarin kan penuh, kemudian dia menyusut sampai setengah, kemudian saya tambah lagi, menyusut lagi, kemudian saya tambah lagi, sahabat. Bahannya saya pakai bonggol pisang sama gulma-gulma yang waktu musim hujan itu, yang di dalam kresek saya masukkan juga di sini. Dan ampas tebu itu saya masukkan juga, tapi sedikit ampas tebunya, sahabat ya. Dan ini bonggolnya masih ada, ini bonggol pisang masih ada, sahabat ya. Nih, tapi ini sudah lumayan bagus, tapi belum bisa dipakai. Ini, sahabat, teksturnya sangat bagus sekali. Jadi ini rencananya tidak saya campur dengan tanah, tapi saya bikin media tanam tanpa ada tanah. Jadi saya bikin untuk kompos saja, penanamannya pakai kompos saja tanpa ada campuran tanah. Mau eksperimen juga sih sebetulnya. Untuk yang kedua ini, sahabat, kita lihat juga. Ini masih belum jadi, mungkin sekitaran 60% ya. Jadi, dan ini perbedaannya beda, sahabat ya. Jadi yang pertama itu hitam, dan yang kedua ini coklat. Ini coklat, ini masih mungkin sekitaran 60% lah, sahabat. Ini ada sekamnya juga, waktu itu saya masukkan sekam mentah itu. Sama juga prosesnya ketika bahan-bahan organik yang saya masukkan penuh, kemudian dia menyusut, lalu saya tambahkan lagi. Dan ini teksturnya, ini kelihatan toh, ini tanpa ada tanah dan serat-serat serabutnya itu masih terlihat toh. Nah, ini, dan ini cepat, sahabat. Ini saya bikin sekitaran ini usianya sekitaran 2 minggu mungkin, kalau nggak salah ya 2 minggu lebih sedikit, sekitaran seperti itu. Ini sangat cepat sekali ya. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga, sahabat ya. Kita lihat juga, dan di sini saya eksperimen dengan pakai bahan ampas tebu yang ada di penggilingan itu, penggilingan yang orang jualan es tebu, dan saya coba untuk fermentasi ya. Saya coba. Nah, hasilnya seperti ini, sahabat. Ini usianya sekitaran 10 harian ya. Kondisinya seperti ini, sahabat, masihan.
Jadi dia sekitaran 30%, masih 30% ya. Tapi kalau menurut saya sih bagus. Memang lebih cepat dari kayak sisa sayur, dari gulma yang kayak kangkung, kayak gulma-gulma yang waktu kemarin saya tunjukkan ke jenengan. Itu dia lebih cepat daripada pakai ampas dari penggilingan tebu itu ya. Kalau jenengan pakai ampas tebu itu ambil di ini saja, di pabrik tebu penggilingan itu agak lebih halus dia. Nah, tapi saya di sini saya eksperimen, saya ambil yang dari penggilingan tebu itu kan masih kasar-kasar itu ya, saya masukkan. Ternyata juga bisa. Dan di sini saya akan berikan sahabat kuncinya bagaimana, apa saja bahan-bahannya sahabat ya yang kita butuhkan. Nah, ini sahabat, ini adalah kuncinya ketika kita mau membuat kompos atau membuat kompos ya. Dan bahan ini wajib harus ada ketika kita membuat kompos atau fermentasi pupuk padat. Ini adalah bekatul atau dedak, dan ini fungsinya nanti buat untuk makanan mikroorganisme. Selain itu juga dia banyak karbohidratnya. Dan ini adalah ragi tape sahabat ya. Saya pakai ragi tape. Kalau jangan punya emol pakai emol, kalau nggak punya paling mudah didapat itu kita pakai ragi. Dan yang terakhir ini adalah molase tetes atau molase sebagai energi nanti untuk mikroorganismenya. Ini cara buatnya. Ini kita larutkan di dalam air raginya. Untuk takaran terserah jenengan mau pakai berapa. Saya pakai 2 butir. Untuk ini berapa liter ya, ini 2 liter. Pakai 2 liter air. Karena 1 liter 1 butir ragi tape bikin untuk 10 liter bisa kok. Tapi saya bikin secukupnya, ini untuk apa, biar nggak sisa nanti airnya. Kita aduk-aduk, lalu kita tuangkan molasenya sahabat, untuk menghidupkan mikroorganisme yang sudah tidur yang ada di ragi tape ini. Di molase itu fungsinya nanti buat energi ya, dan dedak karbohidrat itu buat maemnya mikroorganisme sahabat. Secukupnya saja untuk molasenya, yang penting ada. Dan ini jenengan diamkan dulu selama 15 menit sahabat ya. Jadi jenengan setelah ragi, air, dan molase kita campur, jenengan biarkan dulu 15 menit atau 20 menit atau setengah jam, terserah sampean. Oke, ini kita diamkan dulu, dan sekarang kita praktek cara membuat komposnya sahabat. Saya ambil dulu setengah biar muat nanti diisi. Nah, oke sahabat, ini sudah saya ambil setengahnya. Jadi ini kita tinggal isi bahan-bahan organik, bahan-bahan yang ada di sekitar jenengan, apa saja bahan-bahan dari yang mulai, pokoknya tidak ada yang berminyak ya, kayak ayam itu jangan dimasukkan ya. Nah, untuk yang pertama ini jenengan tabur dengan bekatul ya, ini ya. Tuh ditabur bekatul sahabat ya. Nah, ini ditabur di atasnya itu tipis-tipis saja seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah rumput, potongan rumput liar itu, rumput yang biasanya ada di untuk makanan kambing ini ya, dipotong dulu kemudian kering saya ambil. Nih, kemudian kita siram dengan cairan ragi tape yang sudah dicampur molase tadi itu. Ini kita siram secara merata. Kemudian kita tabur dengan bekatul sahabat sedikit ya. Lalu
lalu masukkan lagi bahan organik lagi yang berbeda. Saya pakai bonggol pisang sahabat. Ini kulit pisang sama maksudnya bonggol sama batang sama kulitnya itu. Ini ya, ini saya masukkan. Ini bagus sekali sahabat, bonggol pisang ini ada bakteri pelarut fosfatnya. Lalu kita masukkan bahan-bahan organik lagi yang berbeda, seperti kayak dedaunan apa saja terserah jenengan ya. Saya pakai ini tomat ya, tomat yang sudah saya panen. Ada yang saya mau ganti tanaman. Ini saya masukkan, saya potong kecil-kecil. Ini saya masukkan, saya campur di sini biar dia tidak sia-sia sahabat ya. Jadi dia tumbuh dari tanah, kita balikan lagi ke dalam tanah lagi gitu. Dan ini kita siram pakai larutan ragi tadi, kita siram lagi sahabat. Nah ini setelah kita siram, kita tabur dengan bekatul atau dedak. Untuk ketebalan bahan organik jenengan bisa 3 cm atau secukupnya ya. Secukupnya ya. 3 cm lah. 3 cm, 5 cm terserah jenengan. Kalaupun bahannya banyak bermacam-macam ya, jenengan bisa pakai ketebalan 3 cm atau berapa cm terserah jenengan. Yang penting kuncinya itu ada di bekatul sama mikroorganisme tadi itu sahabat ya. Tapi yang saya lebih cenderung ke ini sahabat, ke bekatul ini. Bekatul ini lebih membantu dia. Ini kompos yang dari gulma yang sudah jadi kompos yang gulma yang ada di dalam kresek yang awal itu. Nah, ini saya masukkan juga di sini sahabat. Selanjutnya tambahkan lagi gulma-gulma rumput kering ini. Kita ratakan sahabat. Dan kita siram lagi dengan cairan ragi tape. Dan prosesnya ini sama kayak yang di awal ya, tumpukannya. Jadi habis rumput disiram cairan, kemudian ditabur dengan bekatul atau dedak ya. Kemudian kita masukkan bonggol-bonggol pisang ya, atau apa jenengan punya bahan organik seperti buah-buahan itu jenengan bisa masukkan, atau jenengan pakai kuhe apa saja, sapi, kambing terserah jenengan masukkan. Oke sahabat, saya akan tutup kembali dengan bahan yang sudah saya ambil tadi setengahnya. Saya akan tumpuk di sini. Saya cuman punya 2 bahan saja dari rumput-rumputan itu sama bonggol pisang itu, sama sama ini, sama apa dari pohon tomat. Ini kita kembalikan lagi yang awal karena bahannya sudah kita masukkan semuanya. Ini nanti kita tempatkan di tempat yang teduh. Tapi kalau tidak ada lahan, kalau seperti saya kan nggak ada lahannya, jadi saya tempatkan di tempat yang terbuka sahabat. Saya tempatkan yang terbuka, tetapi saya tutup menggunakan karung. Di atasnya saya tumpuk karung. Setelah saya biarkan selama 3 hari, lalu saya aduk-aduk sahabat, karena di dalam ini sangat panas sekali. Kalau panas, pengomposannya terganggu dan dia berhenti. Jadi setiap 3 hari sekali saya aduk-aduk dia. Dan dapat 1 minggu saya balik. Oke, sekarang kita tutup sahabat. Nah, ini ada mika bekas, saya kasih alas juga biar sinar matahari dia tidak langsung menembus. Kalaupun tidak ada, nggak usah pakai karung saja sahabat. Pakai karung saja sudah cukup. Tuh. Ini di tempat terbuka kena sinar matahari juga. Tapi saya tutup dengan
karung gitu. Nah di atasnya ini jenengan bisa kasih pot untuk melindungi dari sinar matahari juga, itu bisa. Oke sahabat organik, seperti itu tutorial dari saya, dan mohon maaf jika ada kekeliruan, dan mohon maaf juga di sini saya ingin berbagi pengalaman saja ya. Kalau menurut jenengan salah, mohon maaf sahabat ya, karena saya mengamati dari pengalaman saya sendiri. Tapi kalau jenengan punya pengalaman lebih baik lagi, monggo bisa jenengan share atau bisa berbagi di kolom komentar. Semoga ini bisa bermanfaat buat jenengan dan membuat wawasan tambahan lagi buat jenengan ya. Saya pamit, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.